Shalom Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Gimana apa kabar? Kita kembali bertemu dalam acara persekutuan Sowan Gusti tanggal 7 Mei tahun 2022. Tema persekutuan kali ini adalah kuasanya memberi kehidupan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Kita awali persekutuan kali ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Dia Buka Jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mazmur 138 ayat 2 dan 3. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mari Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita sambut ayat tersebut
dengan menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara dari PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas lelas. Sebelum kita melanjutkan acara pesan ini, lebih baik kita akan berdoa supaya pesan ini kita lancar dari awal hingga akhir nanti. Semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan ibadah online ini dari awal hingga akhir. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan.
Kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak lalai menepati janji-janjinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Sungguh terbukti bahwa Kau adalah Tuhan yang Immanuel. Ibadah online hari ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayanan yang ambil beban hari ini, semuanya kami serahkan dalam kuasa pimpinan Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Amin. Setiap hari pasti kita menemukan berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kita, meskipun permasalahan yang banyak, tantangan yang banyak, tapi ketika kita berserah, pasti Tuhan akan buka jalan bagi kehidupan kita. Mari kita lanjutkan pesan ini. Kita akan menyanyikan lagu Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan.
Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa permasalahan kehidupan kita dan tantangan yang kita hadapi setiap hari membuat kita semakin dewasa dan semakin berserah kepada Tuhan, bahwa kita adalah memerlukan Tuhan untuk menopang kehidupan kita. Dengan cara itu bahwa kita dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan dengarkan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian kesaksian dari Bapak dan Ibu yang akan menguatkan iman kita. Kami persilahkan. Tuhanku, betapa besar Engkau, dan tak terkira kuasamu. Siapakah bisa seperti dirimu? Adakah yang dapat menyamai perbuatanmu? Dari terbitnya matahari, gemeresik angin bertiup, kicau burung di pagi hari, mekarnya bunga-bunga di padang, disitulah aku melihat Engkau bekerja. Langit biru luas tak terkira, gunung-gunung yang tinggi menjulang, pohon dan bunga berjuta warna. Siapa yang mencipta? Bukankah Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa lagi mulia? Aku melihatnya dan hatiku penuh dengan kekaguman. Namun, satu hal lagi yang sungguh membuatku takjub, bahwa meski Engkau menciptakan dunia ini, Engkau memperhatikan aku. Tak peduli kapanpun, dimanapun, meski aku tak mampu melihatnya, Engkau bersama dengan aku. Keadaan boleh berganti, baik atau buruk, senang atau susah, namun tanganmu selalu menyertai. Dengan limpahnya Engkau menciptakan dan mengasihi aku, manusia yang begitu kecil dan sederhana. Tuhan, Raja segala raja, Allah yang mulia, memperhatikan aku yang tiada apa-apanya. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sungguh, aku bersukacita dan limpah dengan syukur. Aku hendak memuji Engkau, ya Tuhanku, selama aku hidup. Kerinduanku adalah menyenangkan hatimu, menceritakan kasih-Mu selama aku hidup. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan yang isinya kabar kebingahan. Biarlah kita menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman menjadi rema. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembawa firman kita. Kami persilahkan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami, yang senantiasa suaranya kami rindukan. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini pula kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Bapa hadir, kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, karena saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu menjadi pelita hidup kami. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan mengabarkan kasih sayang-Mu. Kiranya Tuhan berkati, supaya semuanya ini dapat menjadikan peningkatan iman kami. Demikian Bapa, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 yang telah dibacakan tadi, ini merupakan perumpamaan Yesus di dalam Injil Yohanes 10 ayat 22-30, menggambarkan pekerjaan sehari-hari seorang gembala. Memang setiap hari gembala memasuki kandang melalui pintu, bukan dengan memanjat dari tempat lain. Lalu ia membawa kawanan dombanya keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Ia harus melindungi kawan dombanya dari penyamut dan serigala. Pada malam hari, ia membawa kawan domba itu pulang ke kandangnya. Hal itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zamannya. Dengan perumpamaan dan keterangan yang diberikannya, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala dan juga raja bagi seluruh bangsa Israel. Tetapi dia bukan hanya gembala bangsa Israel saja, melainkan bagi domba-domba lainnya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 10
ayat 16 bahwa Tuhan juga sebagai gembala domba-domba lain, yakni bangsa lain yang di luar bangsa Israel. Jadi, keselamatan Allah berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Disinilah tangan Yesus dan Allah Bapa melakukan pekerjaan yang sama, yaitu melindungi domba-dombanya. Allah begitu mengenal domba-dombanya. Begitu pula domba-dombanya mengenal suara sang gembala. Mereka memiliki kesatuan dalam tujuan dan pekerjaan. Memang itulah suatu kesatuan yang unik. Saudaraku, kesatuan yang dimiliki anak dan bapa lebih mendasar, yaitu mempunyai kesatuan dalam hal tujuan yang tidak lain adalah menyelamatkan domba-dombanya. Kendati kehidupan di dunia ini begitu bising dengan suara, dengan teori, pendapat, serta gagasan kita sendiri tentang banyak hal. Mungkin itu sebabnya kita perlu menyediakan ruang dan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kini, sediakan diri kita untuk berdiam, untuk mendengarkan dan melihat realitas hidup. Lalu saudaraku, bersiaplah untuk mendengarkan dengan telinga yang peka, menangkap suara dan kehendaknya, sehingga kita terus hidup dalam kebenaran firman-Nya yang menuntun dan membimbing kita. Nah, saudara-saudaraku, ada sedikit cerita yang demikian. Saya meminta kepada istri saya, yaitu untuk memecahkan sebuah teka-teki. Saya bertanya sambil tersenyum, "Bu, ini ada 2 ekor burung yang bertengger di sebuah pohon. Lalu salah satu burung memutuskan untuk terbang ke pohon yang lain. Nah sekarang Bu, pertanyaannya begini. Berapa ekor burung yang tinggal di pohon itu?" Lalu istri saya menjawab dengan semangat, "Tinggal 1. Saya ketawa. "Aduh Bu, itu salah," kata saya sambil tertawa. Saudaraku, ada 2 ekor burung yang bertengger. Burung yang satu hanya memutuskan untuk terbang, tapi ia belum terbang ke pohon yang lain. Nah saudaraku, cerita tersebut menggambarkan realitas kehidupan kita sehari-hari yang seringkali cara kita untuk mendengar belum seluruhnya utuh. Sebelum kita mendengar semuanya, kadangkala kita sudah mengambil pemahaman yang panjang, walaupun kita baru mendengar sebagian dari kata-kata orang lain.
kita harus ingat firman Tuhan yang demikian, cepatlah berpikir, lambatlah berkata-kata. Nah, saudaraku, selanjutnya disambung dengan sebuah bahasa untuk menghakimi perkataan orang lain sebelum menemukan dengan tepat apa yang dikatakannya dan apa yang dimaksudkannya. Memang sesungguhnya mendengar itu bukan sekedar menangkap yang datang, melainkan juga untuk menyimak dan memahami dan dimengerti. Begitu juga terhadap perintah Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh mendengarkan, kita akan tahu maksud Tuhan, baik dalam peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, maupun peristiwa-peristiwa sekarang dan yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat untuk terus berjuang dalam melakukan kehendak Tuhan tatkala kita mau mendengar suara Sang Gembala yang menuntun kita pada kehidupan kekal di surga. Karena kuasanya memberi kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, demikian Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu, untuk selalu mendengarkan suara-Mu, di mana Engkau sebagai gembala yang baik menuntun kami di lembah yang penuh dengan rumput hijau. Tetapi kami sering tidak mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami jatuh ke dalam kekeringan. Bapa, ampunilah segala dosa kami. Dan pada saat ini pula Bapa, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang melimpah di dalam kehidupan hati kami. Di dalam kami berjalan, Engkau sebagai gembala di depan-Mu, di mana kami harus mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Ampunilah Bapa segala dosa-dosa kami, di mana kami sering menyangkal Engkau, kami sering tidak menuruti kehendak-Mu sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah Bapa. Oleh karena itu dengan firman-Mu ini, biarlah kuasa-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami, dan kami pulih di dalam kehidupan penuh ketaatan kepada-Mu. Bapa di sorga, demikian permohonan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami ucapkan terima kasih untuk pembawa firman. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hati kita masing-masing, dan Tuhan mampukan kita untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa on the track, bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi kekuatan supaya kita tetap semangat dan tetap semangat untuk menjalin kehidupan yang mendatang. Kita sambut renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Kuperlukan Juru Selamat dari KJ 402.
Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, dalam langkah siang malam, suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, kita akan tundukkan kepala kita akan bersehati, sepikir, kita akan menaikkan doa-doa syafat kita untuk bangsa,
dan pemerintahan Indonesia, kemudian untuk keluarga, untuk akademik dan profesi pekerjaan kita, untuk gereja-gereja, dan terkhusus untuk GKJ Plengkung, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Kami persilakan untuk yang bertugas untuk memulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih bangsa kami boleh semakin memulih dari berbagai bidang. Kami tahu itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap pemimpin bangsa ataupun pemimpin lainnya supaya diberikan hikmat agar dapat membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati pula rakyat Indonesia-Mu ini agar boleh senantiasa rukun dan damai sejahtera. Tuhan, saat ini mungkin ada beberapa saudara kami yang sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota atau arus balik. Mohon Tuhan tetap menyertai sehingga boleh sampai tempat tujuan dengan selamat. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, izinkanlah anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dalam doa syafaat. Kami mengucap puji syukur kepada Engkau ya Allah. Segala sesuatu dalam kehidupan keluarga kami senantiasa dalam lindungan, tuntunan, berkah Tuhan. Segala sesuatunya dicukupi oleh Tuhan, sesuai dengan talenta keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, setiap keluarga mempunyai program sendiri-sendiri, namun semuanya berserah kepada kuasa Tuhan. Untuk itu ya Allah, kami pada saat ini berdoa khusus untuk anak-anak balita. Mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan agar adik-adik kami yang masih balita bisa bertumbuh berkembang dan menjadi anak-anak yang cerdas, rajin sekolah minggu. Adapun kami yang sudah remaja, menginjak dewasa, mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan agar kami Tuhan jadikan calon-calon generasi muda yang cerdik, pandai, taat pada Tuhan, dan bertanggung jawab dalam menyikapi kehidupan untuk masa yang akan mendatang menuju persatuan dan kesatuan. Kami juga berdoa untuk generasi dewasa. Mohon kepada Engkau ya Tuhan, agar generasi dewasa bisa menjadi tuntunan, teladan bagi adik-adiknya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus dalam kehidupan gerejawi. Generasi dewasa benar-benar menjadi tolak ukur di dalam menyikapi maju dan mundurnya kehidupan bermasyarakat, di suatu lembaga dan di dalam keluarga, terkhusus dalam kehidupan bergereja. Adapun Tuhan, generasi Adi Yuswo pada dasarnya generasi yang senantiasa memberi doa restu kepada generasi sebelumnya. Eyang Kakung, Eyang Putri, Ibu, Bapak, Kang Mas, Mbak yang dikasihi Tuhan, marilah kami mohon kehendak kepada penciptakan keluarga yang damai sejahtera, guyup rukun dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Tetap bersyukur serta berdoa dan berkarya. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali hamba-Mu datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, di mana Bapa di surga sudah memberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Kalau pada saat ini kami menaikkan doa syukur kami dan doa permohonan kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan seruan hati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan dalam mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan jalan dan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Ajar kami terus Bapa untuk mengandalkan Engkau dan terus berpengharapan kepadamu.
dan kami percaya Engkau sudah menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi. Kiranya Tuhan terus memampukan anak-anak-Mu ini boleh menyelesaikan tugas belajarnya sampai selesai tepat pada waktunya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Bapa jika saat ini Kau izinkan kami boleh berkumpul walaupun masih secara virtual. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh belahan dunia dimanapun Engkau tempatkan. Doronglah gereja-Mu untuk terus dapat mengasihi dan juga melayani dengan sepenuhnya. Kiranya gereja dapat senantiasa berlaku benar sesuai dengan kehendak-Mu dan juga senantiasa dalam perlindungan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, GKJ Plengkung, kiranya dalam setiap perjalanan gereja kami semakin bertumbuh di dalam-Mu. Biarlah setiap program dan juga acara yang akan diselenggarakan dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang kami semua kerjakan dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang melayani di gereja ini dengan perannya masing-masing, kiranya Kau tuntun dan berikan hikmat yang daripada-Mu. Menyerahkan doa yang tidak sempurna ini hanya dalam tangan kepengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ya Bapa, Allah yang bertata di kerajaan surga, anak-anak-Mu datang bersujud ke hadirat-Mu, menghaturkan syukur dan terima kasih. Saat ini kami boleh mengikuti persekutuan doa secara online. Bersama-sama kami juga telah selesai mengikuti persekutuan doa gabungan. Tolong mampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bimbing kami semua untuk boleh hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu dalam setiap yang kami lakukan. Berkati juga Bapak Ibu Pendeta kami dalam pelayanannya. Berkati gereja kami, biarlah melalui kegiatan gereja nama Tuhan dimuliakan. Bapa, seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Demikian bacaan firman Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang akan saya hantarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita telah sampai ke ujung acara. Kita akan pujikan pujian bagi nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Acara pesan kita telah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran dan atensinya. Biarlah pesan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan kembali untuk persuan sowan Gusti depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.